resiko wakil rakyat. Saudara-saudara semuanya, terima kasih. Indonesia! Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Berikutnya ada politikus Golkar, Nurdin Halid. Kemudian juga ada pakar komunikasi politik, Henry Satrio. Kemudian di sebelah kiri saya ada juru bicara Pilkada PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro. Kemudian nanti menyusul pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Dan sudah ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih. Mas Eno, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Mungkin saya mulai dulu dari Bang Habib yang susah ya datang dari DPR menuju ke sini, Bang Habib. Kan demi menemui Silvia sebagai rakyat. Dan tadi Bang Habib lah salah satu anggota dewan yang menemui rakyat dan sempat terkena lemparan ya, Bang Habib. Ya. Mana ada bekas lukanya nggak, Bang? Aman? Memang setiap ada demo di DPR, selagi saya ada di sekitar Senayan, memang saya yang bertugas untuk menemui. Mau demo kecil, demo besar banget ya resiko lah. Itu tugas Bang Habib ya? Resiko tugas. Oke. Dan hari ini Bang Habib, kami akan putarkan juga bagaimana pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad yang sudah mengumumkan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan untuk hari ini dan setidaknya sampai pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus 2024. Kita simak pernyataan Sufmi Dasko Ahmad berikut ini. Kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Oke, Bang Habib, jadi sudah fix ya sampai pendaftaran tanggal 27 Agustus setidaknya kita akan merujuk pada putusan MK yang terbaru. Ya. Pertanyaannya Bang Habib, kenapa berubah? Revisinya pertama mau dibikin kilat sehari, tapi hari ini berubah. Kenapa? Yang kilat bukan hanya revisi, yang di MK juga kilat dan diam-diam gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi namanya hukum itu kan kalau aksiologi hukum kita 28D, konstitusi, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi harus ada 3 hal tersebut. Kalau kita anggap adil, kita anggap pasti, tapi tidak bermanfaat karena menimbulkan kegaduhan, apalagi berpotensi menimbulkan seperti tadi ya, bisa sampai ada korban jiwa, ada bentrokan ya. Tentu kita harus antisipasi. Nah, sehingga kalau saya sampaikan perkembangan perkembangan pembahasan undang-undang ini ya seperti yang teman-teman saksikan, apa yang ditutupi, nggak ada sebetulnya. Ya kan, mulai rapat Bamus, kemudian rapat Raker, rapat Panja, rapat Timus Timsin ya. Timus Timsin itu tradisinya itu tertutup. Ya, karena kan kita hanya ngomong soal redaksi dan lain sebagainya. Lalu rapat pleno di tingkat pertama ya, Balek, itu semua dilakukan terbuka dan teman-teman bisa live ya. Oke, hasilnya seperti itu, tetapi namanya undang-undang itu pengesahannya itu kan di paripurna, ya kan? Ketika tadi paripurna, ya kita lihat memang tidak quorum, kan kita tidak bisa paksakan. Nah itulah. Tidak quorumnya itu kenapa, Bang? Apakah ada instruksi? Kita nggak tahu ya. Apa masing-masing anggota kan pasti punya alasan tadi ya untuk terjadinya quorum atau tidak quorum. Kebetulan mungkin ini kan di akhir masa jabatan ya, sebagian besar ada yang didapil, ada yang mungkin sudah tidak beraktivitas lagi di DPR. Jadi bukan ada instruksi entah dari mana itu supaya tidak quorum, memang sengaja dibuat tidak quorum? Saya nggak tahu, kalau yang saya ketahui di Gerindra tidak ada. Oke, baik. Bang Habib, sekarang kita sudah kedatangan juga salah satu narasumber kita, pakar hukum tata negara. Mbak Bibip, silakan bergabung. Terima kasih. Oke. Mbak Bibip tampaknya susah juga mencari jalan ke sini ya? Iya, tadi saya juga dari DPR. Dari DPR juga, oke. Baik. Bukan saya yang lempar loh, Bang.
Oke, hari ini untungnya sudah bisa ketawa-tawa ya malam ini ya. Kemarin Ya. sepertinya agak resah, betul tidak? Resah atau resah sekali? Merasa darurat juga ikutan posting pentingnya posisi kita darurat, Mbak Bibip? Iya, resah sekali dan saya ikut posting itu betul. Karena bagi saya ini soalnya bukan sekedar pilkada. Maksudnya bukan sekedar si A nggak sampai maju atau si B harus maju. Bahkan bukan sekedar pilkada. Tapi buat saya ini adalah bentuk bagaimana konstitusi sebenarnya sedang diacak-acak sebenarnya. Karena seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi itu diikuti. Seharusnya sih langsung berlaku ya. Tapi oke lah, kalaupun mau membuat undang-undang harus sesuai dengan isi putusan itu. Nah kalau sekarang dibolak-balik seperti itu kan bagi kami itu adalah sebuah constitutional crisis gitu, krisis konstitusi yang membuat kita apalagi yang memandu jalannya negara ini kalau bukan konstitusi. Jadi karena itulah menurut saya memang kondisinya darurat supaya tinggal warga nih yang bertahan jadi penjaga konstitusi karena nyatanya ada krisis konstitusi yang tengah berlangsung karena lembaga-lembaga negara justru tidak menghormati konstitusi. Oke. Dan hari ini apakah sudah bisa bernafas lega, Mas Hensat? Dari kemarin sih saya bernafas lega ya, karena kan tadi Bang Habib juga bilang, Mbak Habib juga udah bilang juga. Jadi saya juga memandangnya bukan tentang siapa bisa nyalon dan siapa nggak bisa nyalon gitu, tapi kemudian MK seperti ingin mengembalikan nama baiknya pasca Pilpres lah kayak gitu. Jadi pada saat diumumkan oleh MK, saya bernapas lega. Kemudian pada saat RUU Pilkada itu dicoba dibuat di balik, itu saya agak bernapas lega walaupun agak setengah-setengah. Ngos-ngosan dong itu. Ya, tapi sekarang akhirnya bernapas lega beneran. Sebenarnya begini ya. PKPU-nya belum ada, jangan lega dulu. Enggak, kalau itu kan kalau kita mengacu kepada waktu Pilpres kan jalan-jalan aja tuh nggak usah pakai PKPU-an. Jadi artinya saya coba hanya ingin melihat konsistensi dari para penyelenggara negara. Sebetulnya ada pertanyaan besar sih Mbak Zilvia ke saya. Saya mau nanya ke Mbak Bibip boleh ya? Apa tuh? Ini kan ada gesekan antar lembaga negara. Cuma saya nggak ketemu kira-kira di konstitusi itu kalau ada lembaga negara bergesekan berbeda pendapat itu yang menengahinya itu siapa? Ini antara siapa dan siapa nih lembaga Ya negaranya? kan DPR dengan MK itu kan sama-sama lembaga negara gitu ya. Dan mungkin ada Raja Jawa juga mungkin juga masuk di sana gitu. Yang tahu ketua umumnya dari Pak Oh iya, Nurdin yang tahu nanti. ketua umum. Nanti baru ke Bang Nurdin ya. Nah itu maksud saya siapa kira-kira gesekan-gesekan kalau terjadi antar lembaga negara yang menengahinya siapa? Supaya nanti ke depannya bila ada gesekan seperti ini lagi tidak berimbas kepada kepentingan kelompok tertentu tapi memang langsung bisa ditangani oleh negara. Nah ini lembaga ini nggak ada. Dan menurut saya yang terjadi dengan Pilpres dan hari ini Pilkada itu tuh karena kosongnya peran lembaga negara yang bisa menengahi itu. Oke. Masing-masing DPR dan MK itu kan sama-sama seperti punya kuasa. Ya. Yang satu saya yang membuat undang-undang. Yang satu lagi ya ini kan final and binding gitu. Sementara Henry Satrio lah gimana sih aslinya? Karena kan konstitusi harusnya bisa mencontoh jurisprudensi dari Ya. Pilpres yang ada, tapi kenapa yang ini Ada berubah, tidak gitu? penengahnya atau jangan-jangan setiap ada seperti ini harus rakyat yang turun ke jalan, Mbak Bibip? Menurut UUD 45 ada sengketa kewenangan lembaga negara, tapi itu yang memutus adalah MK juga. Jadi dalam kasus ini nggak dapat konteksnya. Tapi di luar itu ya, itu cuma di atas kertas. Karena saya sendiri percaya bahwa dalam situasi seperti ini sebenarnya kita nggak perlu bergantung pada ada lembaga lagi gitu. Sebenarnya kan krisis konstitusi ini terjadi ketika lembaga-lembaga negara juga melanggar konstitusi gitu secara sengaja. Artinya kita punya masalah di aktor-aktor politik kita. Tapi kalau kita harus berharap terus pada lembaga ya memang nggak akan ada habisnya. Nah, karena kemarin sure banget itu DPR bahwa ini harus jadi nih undang-undang pilkadanya. Makanya ternyata perlawanan datang dari DPR sendiri kan pada saat nggak quorum hanya sekitar 70-an orang. Itu dan lagi-lagi benar Zilvia. Masa kemudian gara-gara rakyat turun lagi gitu selalu gesekan. Capek juga sih sebenarnya. Nah, oke. Mas Toto, Iya. dari kemarin kita kaget tiba-tiba viral ya bagaimana postingan peringatan darurat, hashtag kawal putusan MK dan sebagainya itu tiba-tiba menggema serentak begitu saja dan ternyata langsung turun ke jalan hanya dalam waktu 1 hari. Apakah ini puncak dari kekecewaan atau kemarahan rakyat atau bagaimana mendeskripsikan fenomena hari ini? Saya nggak kaget ya fenomena kelas menengah yang biasa dianggap apolitis.
tapi kemudian pada titik tertentu bisa dengan mudahnya terkonsolidasi, tidak hanya berhenti pada jempol. Tadi terbukti dalam 1 hari loh konsolidasi itu bisa muncul di lapangan tanpa komando. Itu bisa terlihat sekali, ada yang datang di MK, datang di Senayan. Saya jadi tertarik dengan tadi orasinya salah satu komika, Abdur kalau saya nggak salah, yang langsung mengeluarkan kalimat, kami datang ke sini karena kami dianggap tolol oleh yang dalam. Mohon maaf, saya harus mengutip kata-kata itu, tolol begitu. Dan itu yang paling mengusik harga diri dari yang namanya segmen kelas menengah. Mereka mungkin apolitis, mereka sibuk dengan seharian. Tapi ketika berkali-kali ada peristiwa politik berkali-kali ya, itu mengusik intelektualitas atau nginjek-nginjek rasio mereka, ya seperti apa yang kita lihat hari ini terjadi dan bisa dikatakan sukses. Ini kan rangkaian dari majunya Mas Gibran, perdebatan substansi mengenai keputusan 90 MK, lalu kemudian beberapa peristiwa yang terjadi belakangan, keputusan MA yang sampai sekarang saya nggak ngerti logika syarat penetapan calon, tapi kemudian dibuat batasannya dilantik. Itu aja udah nggak masuk logika tanpa saya harus mengerti hukum. Lalu kemudian terjadi bukan hanya dalam konteks aturan, dalam konteks Partai Golkar sampai sekarang masih banyak misteri. Yang kemudian dianggap berhasil menaikkan elektoralnya, tiba-tiba mundurkan diri, sampai sekarang kita nggak tahu situasinya. Yang terpilih orang yang tidak pernah jadi ketua DPP untuk partai kader seperti Golkar. Keanehan lalu muncul juga kemarin pada situasi MK yang dengan mudahnya ketika memutuskan sesuatu, walaupun kontroversial secara substansi, siapapun yang menolak termasuk saya, akhirnya harus menghormati secara formil bahwa ketika Pilpres tetap harus berlaku sesuai dengan asas final dan mengikat tadi. Kok tiba-tiba ada perlakuan yang berbeda? Apakah kemudian memang negara ini harus diatur oleh selera kekuasaan, bahkan bisa mengubah sistem aturan dengan demikian mudah? Dan saya pikir puncaknya adalah apa yang kita lihat tadi, dan ditambah sebuah situasi ketika ada hal yang sudah mengagetkan menyangkut Presiden Jokowi, yang ketika Gibran orang kemudian bisa menggunakan justifikasi 58% mengamini keputusan yang kontroversial itu, kok tiba-tiba kayak remnya blong nih. Yang bungsu juga harus dimajukan melalui sesuatu yang tidak kalah kontroversinya. Makanya kalau tadi saya lihat apa yang datang, siapa yang datang di MK, jangan dibilang itu Jokowi haters. 90% yang datang malah adalah pendukung Jokowi yang pernah berharap dan kecewa karena ada rentetan peristiwa yang terjadi yang seakan-akan membuat masyarakat merasa ditol-tolkan oleh peristiwa politik ini. Oke.